Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan ora usah sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ora usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kula balen terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, nggih ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponakan, nggih anake dulur lan anake dulur nopo wedok. Niku sing haram krana nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae dirungokno. Riyen Rasulullah niku ndek anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara Allah. Mergo tiyang adopsi niku mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center nggih bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak timbang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten? Kula putrine Gus Bak. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas misalnya ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. Dua, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane dhewe. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong di anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sitok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah. Orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi wong saiki saenake dhewe. Anake sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manidda ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafara. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing napa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mane kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat itu istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sadok balik nang keluargane. Nah, ape-ape ya ape. Terus ketiga ini yang penting. Orang mek anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengin nulung wong miskin. Kula balene, rata-rata niate kan kepengin nulung orang napa miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ora tau mikir. Ora kok sampean luwih napa bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin.
Sake ro cah kriting klunak-klunuk sampai anak angkat. Maksudnya jek cilik kene jek imut ora tuwa wanen ngene iki masale. Aja bayangno saiki. An cilike kan lucu ya kriting lemu putih ngono kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan anu maturune entek ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing ra jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Artinya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku ramai anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang karena saya ada harus terfokus mikir cakriting. Paham nggih? Lho tenan paham tenan to. Lho kowe oleh menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham toh nggih? Artinya kalau orang engko Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 100 juta. Alasannya sakake Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak mek anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh mek anak angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama ranti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat. Sampean nggak punya anak, ada ponaan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya.